Halo teman-teman semua, selamat pagi teman-teman. Makasih udah ngeklik video ini. Hari ini jadwal servis lagi nih teman-teman, apa si Abu nih ya, Toyota Race punya kita. Jadi saya mau ke Cibiru seperti biasa teman-teman ya. Tapi telat nih teman-teman karena saya nge-schedulein jam 9 tapi jam segini baru masuk tol Soreang ya teman-teman. Jadi waduh, jangan ditiru ini teman-teman, tidak baik ini time managementnya teman-teman ya. Jadi kita bakal ngobrolin apa aja hari ini, pastinya mungkin ngebahas ntar servisnya gimana ya. Ini karena servisnya servis ketiga, apa aja yang dikerjain. Karena memang sebelum ini kemarin-kemarin tuh saya ada dapat report tentang recall ya mobil ini. Recall kayak apa, shock depannya gitu, supportnya lah kalau nggak salah ya. Detailnya gimana ntar mungkin saya tanya sama SA-nya, karena SA-nya benar-benar helpful kok. Dan saya juga ada sedikit keluhan tentang jadi mesinnya bunyi-bunyi gini nih. Ntar saya selipin klipnya tentang bunyinya gimana, menurut kalian itu bunyi apa. Sekalian mau saya solve juga insya Allah hari ini. Jadi ya, sebelum kita lanjut, ini kayaknya harus isi bensin. Buat yang nanya, irit nggak race 1.2 ini yang 1200? Nih, kelihatan nggak ya di kamera? Average saya 18 km per liter buat dalam kota itu teman-teman ya. Kalau luar kotaan, kurang lebih saya bisa dapat 20-21an lah biasanya, dengan gaya bawa yang kayak saya gini ya. Kadang kalau lagi manteng-manteng gitu ya, lagi stabil konstan, atau enggak kadang suka beset-besetan gitu ya. Jadi variatif lah, nggak melulu konstan gitu 60 kilo, enggak juga. Jadi ya kalau yang nanya irit apa enggak, ya irit mobilnya. Untuk BBM yang saya pakai Shell. Kadang super, kadang V-Power ya teman-teman. Tapi seringnya yang 92 itu yang super, karena menurut saya juga udah cukup ya pakai yang super aja. Ini juga mungkin ntar kita mampir ke SPBU Shell yang di Pasir Koja aja lah, sekalian exit biar nggak kejauhan. Karena ini udah lumayan, bukan lumayan ya, kosong ini malah bensinnya teman-teman. Habis ini kita lanjut intro dulu. Gimana kabar kalian teman-teman? Mudah-mudahan kabarnya lagi pada baik-baik aja, sehat dan bahagia. Yang punya hajat atau urusan semoga dilancarin, rezekinya juga semoga diberi keberlimpahan ya, dan keberkahan, amin ya robbal alamin. Cuacanya Bandung, waduh lagi panas banget nih teman-teman ya. Kayak mau hujan gitu tapi nggak jadi terus. Jadi malah udaranya lembab-lembab, nggak enak gitu ya teman-teman ya. Banyak nyamuk lagi. Mudah-mudahan kita disehatin terus ya teman-teman. Jangan sampai sakit, karena sehat itu mahal dan efisien ya. Kalau kita udah sampai sakit, bukan cuman biaya ya teman-teman ya, tapi waktu juga kebuang. Nggak kerasa nih, nggak kerasa juga sih sebetulnya. Mobil ini udah setahun nemenin kami, saya dan istri. Udah ada di keluarga kita sekitar setahun ya, berarti tepatnya bulan ini.
Dan saya juga bawanya juga belum pernah yang terlalu jauh. Kita baru pernah ke Dieng, Semarang, ke Solo, sisanya paling Jakarta, Cirebon, dan lain-lain lah ya, yang dekat-dekat. Pangandaran, Batu Karas. Gimana impresinya mobil ini? Ya, mobilnya enak. Ada mungkin dari teman-teman beberapa yang mungkin punya juga Toyota Race, bahkan yang turbo atau yang ini yang sama persis. Mungkin gimana ya kalau misalnya kita bahas tentang vibrasi mesinnya, katanya kan getar banget ya karena ini 3 silinder. Kalau saya pribadi sih saya nggak keganggu teman-teman ya. Ini kita bayar tol dulu. Kalau saya pribadi sih nggak keganggu, karena menurut saya masih wajar-wajar aja. Dan juga kalau yang 1200 ini saya rasa ini teori aja sih ya, mungkin gitu, mungkin torsinya lebih dari yang 1000 mungkin ya. Kalau top speed udah jauh lah pasti menang yang 1000 karena dia kan turbo ya teman-teman ya. Cuman ya teorinya begitulah. Ini torsinya lebih enak. Pengalaman saya pun saya bawa-bawa ke luar kota yang jalannya variatif gitu ya. Ada nanjaknya, ada kita harus nyalipnya, ya lumayan lah ngisi tenaganya. Belum kan dia ada PWR nih, power. Ini jarang kadang saya suka lupa ada ini gitu. Dia fungsinya sebetulnya cuman kayak beda mappingan aja gitu sih, cuman RPM-nya lebih ngejerit gitu dan jadi lebih responsif aja. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Ini di perempatan Pasir Koja, exit tol ya teman-teman. Ntar setelah ini mungkin kita ke SPBU Shell dulu ya. Begitulah, nanti kita lanjut lagi ya. Nih, fuel low-nya udah nyala. Tapi nggak jauh kok. Satu lampu merah lagi kita udah nyampe di Shell. Ntar kita isi, tenang aja. 1/4 lagi teman-teman. Ini udah nyala nih. Tapi cukup lah, deket ini jaraknya. Ini jangan dibiasain kayak gini teman-teman. Ini karena saya pakainya bahan bakarnya Shell, belum begitu banyak ya ininya, si pomnya di kota Bandung ini. Jadi kadang kayak kemarin tuh udah maunya dari sini Pasir Koja langsung masuk tol kan, biar dekat gitu ke rumah, biar nggak lama. Sedangkan kan pomnya udah kelewatan tuh kadang. Terus yang satu kan ada di sana tuh di Soekarno-Hatta. Waduh, kadang suka malas ya muternya. Jadi ya beginilah, malas-malas ngisi gitu. Udahlah ntar aja pas berangkat lagi. Begitulah teman-teman, jangan dibiasain ya. Ini himbauan juga nih, atau permintaan juga buat Shell, mungkin bisa diperbanyak ya pomnya. Daerah Bandung Selatan belum ada tuh, boleh juga tuh bos, biar kita gampang nih ngisinya. Waduh, lama lagi nih lampu merahnya teman-teman. Ntar kita lanjut lagi di depan ya. Di depan nih pomnya teman-teman. Alhamdulillah, selamat kita teman-teman. Oke, kita refueling dulu biar aman. Parkir sini. Jangan lupa HP-nya dibawa karena kan scan barcode ya. Oke. Udah diisi.
Akhirnya ya. Selamat kita. Oke. Panas banget, gila. Padahal masih jam segini loh, jam 9 kira-kira aja. Bandung udah kayak Semarang kayaknya. Ngisi 200.000 aja temen-temen. Dapat setengah tank ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Tuh. Jadi dari kosong tadi dapat setengah. Kita lanjut lagi. Perjalanan masih panjang. Ini saya sekarang posisinya kan di Pasir Koja. Kita kan ngarahnya ke Cibiru. Jadi ya masih panjang perjalanannya. Tadi kita lagi bahas apa? Oh ya, getarnya ya. Menurut saya sih nggak ganggu ya kalau getarnya. Cuma yang bikin saya agak apa ya, agak risih mungkin ya. Kadang gitu, ini juga nggak selalu sih. Ini apa? Oh, rattle-nya tuh udah banyak gitu, padahal mobil baru setahun gitu. Mungkin ada yang ngalamin juga atau punya kalian enggak? Komen aja di bawah ya. Karena waktu kemarin juga kan saya kan udah beberapa kali nih bikin video sama si Abu nih, si Bumon ya, Bu Monyet. Ada beberapa yang nanya kan kendalanya apa, terus ya sorry teman-teman, tadi kameranya ke cut off ya, nggak tahu kenapa. Kayaknya sih overheat atau baterainya tadi sedikit agak problem ya. Kita lanjut lagi. Jadi kan saya udah beberapa kali nih video pakai si Abu. Jadi ada beberapa yang nanya kendalanya apa aja, terus bensinnya irit atau enggak, dan lain-lain lah ya, yang general gitu. Kalau ditanya bensinnya irit ya irit lah. Ini kan baru ngisi ini, kita udah macet-macetan, dia dapatnya segini nih, 15,8. Buat dalam kota mah lumayan ya teman-teman. Ntar juga naik dia kalau jalan kita. Dan ini kan full AC ya. Kalau kendalanya apa? Alhamdulillah saya sih dan jangan ya, belum nemu gitu. Kalau secara teknis, kecuali yang tadi itu yang apa? Ngelitik itu juga nggak tahu saya kenapa ya. Kata kemarin sempet nanya juga, dikirimin juga sama saya videonya ke salah satu SA-nya. Dia asumsinya sih karena mobilnya kan ini emang jarang dipakai ya, jarang hidup gitu. Kemungkinan olinya istilahnya apa, namper kalau bahasa ininya ya, namper karena nggak keputar terus kan gitu dia. Jadi lengket lah ibaratnya di bawah gitu. Tapi itu kan asumsinya, tapi kita belum tahu lah, makanya nanti dicek aja gimananya. Terus komplainnya itu doang sih, paling ini aja sih, suara rattle-rattlenya banyak banget gitu. Hampir di setiap pintu ada. Terus laci juga di sini lah tengah. Ya jelas lah ya, karena ini kan memang plastik dan sesuai sama harganya lah, kelas mobilnya gitu. Bukan masalah gede sih, cuman ya kadang suka risih aja. Tapi overall mobilnya enak, driving impressionnya juga nyaman. Buat dalam kota apalagi cocok, luar kota juga ayo gitu kan, tenaganya ada. Apa ya, kalau dibilang untuk harganya kan mungkin sekitar 200 sekian lah ya. Worth it lah kalau menurut saya. Itu kan beda-beda ya. Karena beli mobil itu menurut saya sesuai dengan kebutuhan juga. Dan juga kita nyari apa nih, nyari yang irit, nyari yang stylish, atau nyari yang long lasting, atau memang nyari yang hobi gitu karena suka mobil tertentu misalnya.
itu kan lain-lain ya orang-orang itu tujuannya. Kalau kalian gimana? Kalau misalnya beli mobil untuk apa? Karena saya kan keluarganya masih kecil ya teman-teman. Jadi dan saya juga nggak begitu suka mobil 7 seater. Akhirnya kami mutusin buat ngambil si Abu ini. Karena kan ini 5 seater dan harganya juga masuk di budget kami waktu itu. Jadi ya kita ngambilnya ini. Waduh, ini dari tadi gini aja ngerayap ya. Jadi fuel consumption yang kalian lihat ini nih, yang ini nih, nah itu hasil dari full AC dan ngerayap macet-macetan. Karena memang Bandung ini sekarang macet teman-teman. Jadi ya kenapa Bandung? Karena Bandung macet sekarang. Bandung tuh macet sekarang, panas juga. Ya udah lain lah Bandung yang dulu bukan yang sekarang gitu. Yang sekarang bukan yang dulu juga, beda lah. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini masih sekitar, nggak tahu nih. Wah, telatnya bakal telat banget ini mas saya teman-teman. Sorry ya teman-teman di Auto 2000. Aduh, ngaret nih, macet. Daerah sini memang benar-benar teman-teman macetnya edun. Jadi mau segimanapun buru-burunya kita gitu, tetap aja nggak bisa. Karena kan pakai mobil ya, lain sama pakai motor. Tapi pakai motor pun ya sama. Sekarang kalau ada titik padatnya ya padat aja. Menurut kalian kenapa sih penyebabnya macet tuh apaan sih sebetulnya gitu? Kan kalau secara teori karena apa, laju kendaraannya, kecepatannya nggak seragam gitu, jadi menimbulkan kemacetan gitu. Karena lajunya nggak seragam, jadi ada yang kenceng, ada yang pelan. Nah yang kenceng ini tiba-tiba jadi harus pelan gitu kan, akhirnya numpuk lah ke belakang gitu. Atau apa kira-kira? Ini selingan aja kita ngobrol karena masih jauh. Atau apa kira-kira? Mungkin ada yang punya teori lain. Kalau menurut saya sih bukan kayak ruas jalan gitu ya. Memang kendaraannya volumenya banyak gitu. Dan juga timing keluarnya tuh hampir bersamaan gitu kan. Karena mobilitasnya memang tinggi ya di kita gitu. Mungkin ada solusinya kalau untuk kota Bandung. Katanya kan mau dibuat apa, jalan tol ya, tol dalam kota macam di Jakarta gitu. Kira-kira bakal ngebantu nggak teman-teman? Kalau menurut saya sih mungkin ngebantu ya, mungkin, tapi nggak akan signifikan lah, saya rasa gitu. Karena ya nggak akan semua kerecah dengan tol gitu loh. Alangkah lebih baiknya punya public transport yang lebih baik gitu kan, yang aman, yang terintegrasi gitu. Mungkin ini cuma saran aja ya, bukan saran, pendapat maksudnya. Karena saya juga bakalan seneng sih ya kalau mungkin ada bus gitu yang depan kantor gitu, bisa sampai ke, nggak usah depan rumah ya, maksudnya dekat daerah rumah gitu, yang bisa saya akses pakai jalan kaki ke bus stopnya. Wah, saya bakal seneng banget teman-teman. Nggak keberatan, karena memang kadang malas kita juga bawa kendaraan pribadi gitu ya. Belum parkirnya, belum juga ya malas gitu kan, belum kerja nyetir udah lumayan jauh gitu. Ya begitulah, itu sedikit curcol aja lah tentang kondisinya kota Bandung. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, amin. Kita lanjut lagi. Mudah-mudahan udah nggak lama-lama banget nih, nggak enak banget kesiangannya udah jauh banget. sorry banget teman-teman di Auto 2000 ya. Sama kalau kita ngomongin minus mobil ini, mungkin peredamannya aja sih yang agak kurang.
Jadi suara dari luar gampang gitulah untuk masuk ke dalam. Tapi masih bisa ditoleransi lah, nggak separah itu gitu. Cuman tuh kayak kalau motor ngelewat tuh kan kedengeran gitu. Tapi ya lagi-lagi kita juga nggak bisa expect banyak banget ya, karena harga mobilnya juga nggak mahal gitu. Jadi ya build quality-nya sesuai dengan harganya pasti kan teman-teman. Gimana? Udah pada nonton yang kemarin yang riding Vespa sama komunitas saya itu Vaseline, sama teman-teman Vaseline, sama kolaborasi sama Shell. Wah, nonton dulu dong. Asik itu acaranya teman-teman. Cuman saya nggak nge-record secara detail rundown acaranya dan juga jalurnya semua, enggak juga ya, karena kita juga nikmatin acaranya gitu kan, dan juga banyak ngobrol-ngobrol juga sama yang lain, jadi nggak melulu rekam gitu. Tapi overall acaranya seru banget teman-teman. Kita dapat banyak goodies juga dari Shell, makasih banyak. Terus motor juga tentunya fuelnya dipenuhin ya, sampai tumpeh-tumpeh. Pakai V-Power ya kan. Mantap lah, mudah-mudahan kedepannya bisa ada acara kayak gitu lagi. Dan untuk Shell semoga maju terus. Gak apa-apa, ngadu kualitas aja ya kan. Harga memang lebih mahal, beda-beda tipis lah, tapi kualitas dan pelayanannya kalau bisa jangan sampai dikurangi. Sama ya itulah cabangnya lah, tolong diperbanyak. Apalagi kalau buat jalur-jalur touring ya, Jawaan gitu, kayak Panturaan kan, yang saya tahu kalau cek di mapnya itu kalian kan punya, kalau kalian yang pakai dan punya aplikasinya kan bisa ngecek tuh titik-titiknya di mana aja pomnya. Kalau nggak salah saya terakhir ngecek itu dia adanya di Cirebon yang di ujung Jawa Baratnya ya. Terus Jawa Tengah nggak ada setahu saya, seingat saya ya. Ada lagi tuh di Surabaya gitu teman-teman, kan lumayan ya, jauh gitu. Kalau pakai si Olen mana nyampe ya kan, dari Cirebon ke Surabaya. Otomatis harus dioplos kan ya. Jadi tolonglah diperbanyak ya kan. Saya yakin pasti banyak juga kok yang pakai gitu loh. Karena kan untuk yang sebelah tuh itu kan udah mulai dibatasi juga katanya pembelian yang subsidinya. Ya karena mungkin gimana ya, serba salah teman-teman. Kemarin saya baca beritanya yang di atas 1400 cc nggak boleh katanya ngisi Pertalite gitu lah. Mobil Grand Max gimana gitu kan, yang misalnya dipakai memang untuk komersil, angkutan gitu. Waduh, kasihan banget ya. Jadi mungkin kurang tepat lah. Regulasinya mungkin harus dipelajari lagi ya, yang baik itu kayak gimana gitu. Jangan sampai yang memang harusnya pakai yang premium jadi malah yang subsidi gitu kan. Nggak bisa lah gitu, kayak gitu. Jangan lah gitu, jangan ya teman-teman ya. Malu dong, malu lah katanya kalau dulu gitu kan. Kita pakai yang memang peruntukannya, pakai juga yang memang sesuai kemampuannya. Jangan ngakal-ngakalin ya teman-teman, supaya kita dapat untung gitu, jangan. Jadi sekarang ini jam 9.44 ya teman-teman. Di sini 9.46, nggak tahu mana yang benar. Di HP sama 9.46, jadi ya mungkin 9.46 yang benar. Saya janji jam 9, jadi udah telat 46 menit. Dan sekarang suhunya 30 derajat di luar. Gila ya, jam segini 30 derajat loh. Belum jam 11, jam 12 gitu. Yang bener-bener menjelma mau jadi Semarang ini kayaknya ya. Kacau ini panasnya nih. Nah ini habis perempatan ini lampu hijau, kita jalan terus. Nanti ada sebelah kanan ya, jadi putar balik gitulah. Ntar bakal kelihatan lah
Jadi pas kita jalan lurus nanti ada di sebelah kanan. Waduh, ini macet lagi, yang melawan hijau padahal. Kenapa nggak pada maju gitu, aneh. Kayaknya yang ke kanan nih macet nih ya. Apa, arah Sumarekon. Oh kan. Gila. Tuh. Widih. Saya kasihan ya, apa, gerbang tolnya yang exit Sumarekon itu. Saya sempet yang pas pertama bikin video servis itu kan lewat situ tuh keluarnya, enak banget kan, cepet gitu. Sekarang kan jadi susah ya, muter gitu jauh. Kalaupun kita keluar di Cileunyi kan harus kesini lagi lewat titik macet yang lumayan juga gitu. Kapan mau dibukanya deh? Jadi ngomel-ngomel gitu ya, aneh videonya. Dari nyeritain spek mobilnya, keluhannya, jadi ngeluhin masalah kotanya jadinya ya teman-teman. Ya karena begitulah kenyataannya gitu. Sini, daerah sini bagus ya, tapi maksudnya layout jalannya gitu. Cuman mungkin aspalnya aja yang tidak mulus ya. Tapi layout jalannya enak teman-teman. Tuh kan, enak jalan, ada truk putar balik gitu, yang memakan waktu cukup lumayan gitu kan. Kita lanjut lagi ntar. Lanjut jalan lagi temen-temen, tinggal nunggu putaran baliknya aja. Sejauh ini di sini cukup lancar ya teman-teman, alhamdulillah. Dan enak juga meskipun suhunya 31 derajat di luar. Memang kerasa sih ini ya, panasnya ke dalam, padahal nih kaca filmnya lumar loh, anjay. Panasnya memang nggak main-main gitu. Sorry ya, ini celingak-celinguk karena takutnya kelewat gitu kan, kelewat muter lagi, males. Nah, ini body dan catnya si Auto 2000 teman-teman. Buat yang mau ngecat dan body repair ya, yang asuransi di situ. Oh, ini belum, kita satu lagi di depan, baru muternya yang satu lagi. Pokoknya patokannya kalau misalnya kalian udah lihat itu body repair, lurus dulu masih nih Auto 2000 tuh, ya kan, ke situ. Ini di depan kan ada putaran balik nih. Muter di sini langsung ambil jalur kiri ya teman-teman. Jangan masuk ke tengah, ntar susah lagi belok ke kirinya. Jadi kalau bisa di sini langsung aja hajar ke kiri kan. Coba pelan-pelan aja. Oke. Jadi depan Geraha Panyilekan Asri, namanya Panyilekan sini berarti ya. Saya orang Bandung ya, dari kecil di Bandung, tapi kadang nggak hafal gitu nama-nama daerahnya. Ini apa, lupa gitu. Bukan lupa, kadang juga nggak tahu malah. Iya, bagus sekali dari kanan langsung ke kiri ya, motong gitu, nggak pakai sen lagi. Mantap. Oke. Bentar lagi kita nyampe nih di depan. Saya mau siap-siap dulu, Regis dulu, minta maaf dulu karena telatnya. Waduh, nggak main-main ini, hampir sejam berarti ya. Oke teman-teman, ntar kita lanjut lagi ya. Nih, kita masuk.
beresnya teman-teman, servisnya baru aja, kejeda sama Isoma doang tadi. Pengerjaannya sih cukup cepat lah ya. Ini keluhannya yang suara mesin nanti saya cantumin lah videonya ya. Sama bumper lipsnya kan turun sebelah ini kok pernah mentok kalau nggak salah. Ini udah dibetulin. Ini servis berkala ketiga atau 20.000 km, cuman ini belum nyampe ya. Ini baru mau 12.000 lah si Abu. Ganti filter kabin, filter AC ya, berarti gasket oli, filter oli sama oli mesin ya, bawaannya aja. Jadi free biayanya, kita nggak kena charge sama sekali. Dan juga bekasnya dibawain, terus juga mobilnya dicuciin teman-teman. Jadi seger banget, bersih banget. Thank you banget nih Auto 2000 Cibiru, mantep pelayanannya. Sekarang kita lanjut jalan dulu ya. Oke teman-teman, kita udah selesai nih servisnya ya. Jadi tadi ngobrol sama SA nya sih Pak Yogi tadi, makasih ya Yogi ya bantuannya. Katanya dicek semua, dari yang suara yang aneh itu, yang abnormal itu katanya memang nggak ditemuin yang aneh ya dari mobilnya. Tadi juga sampai cross check berapa kali mereka, memang nggak nemu ada yang aneh gitu. Akhirnya mobilnya selesai. Cuman sebetulnya kalau di total mungkin 2 jaman lah ya pengerjaannya, sekaligus dicuciin juga. Wah thank you banget nih Auto 2000. Jadi kinclong lagi nih si Abu. Padahal tadi pas datang, waduh kusem banget ya debu-debunya. Juara lah debunya gitu. Akhirnya sekarang udah bersih lagi. Dan tuh bengkel catnya teman-teman. Dan buat biayanya kita nggak kena biaya sama sekali ya teman-teman. Ini free semua. Bahkan kita juga dapat lunch ya sebagai komplimen buat customer yang lagi nungguin mobilnya. Kalau pas kebetulan lunch break kita juga dapat. Dan juga di ruang tunggunya juga cozy banget.
terus fasilitasnya juga lengkap, termasuk ada wifi juga ya. Bisa bikin kopi, bikin teh lah, pokoknya kalau kopi teh gitu free flow lah ya. Sama ada snack-snack makanan kecil itu, kalau air putih udah jangan ditanya lah, pasti ada. Mantep lah, lounge-nya enak, nyaman, bersih juga karena memang ada yang in charge selalu di situ nungguin. Top pelayanannya overall. Kalau misalnya yang di Bandung punya Toyota, mending servis ke situ aja lah. Enak soalnya. SA-nya ramah-ramah dan juga tanggap juga ya kalau saya, karena saya kan sebelumnya komunikasinya via WA. Ini mobil kayaknya mau belok ya. Komunikasinya kan via WA, dan si Pak Yoginya ini benar-benar concern juga sama problemnya ya. Makanya dia juga ngecekin langsung gitu. Makasih pokoknya buat Auto 2000 Cibiru, pelayanannya top. Mudah-mudahan nggak ada yang menurun ya dari segi kualitas pelayanan dan pengerjaannya, biar semua customernya betah dan juga makin banyak yang pakai Toyota. Ini nggak di endorse ya teman-teman, cuman based on personal experience saja. Udah 2 kali sih saya ke situ, 3, ini servis ketiga soalnya kan. Nanti kita servis lagi di bulan Maret tahun depan berarti. Lama ya, karena per 6 bulan beda sama servis motor ya. Sekarang saya mau lanjut aja, kita masih ada kerjaan nih. Thank you banget buat teman-teman yang udah nontonin videonya. Overall mobilnya sekarang udah enak lagi, udah bersih juga, bonusnya perut udah kenyang ya. Tinggal tidur siangnya aja. Jadi begitulah teman-teman, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Nanti kalian mau bahas apa, misalnya mau nanyain tentang si Abu, speknya secara lengkap, atau user experience-nya selama 1 tahun ya, karena kita udah setahun dan mobil ini juga baru aja pulang dari luar kota. Kebetulan kita udah bawa ke Semarang, tadi udah saya omongin sih, Semarang, ke Dieng, terus ke Solo kita udah pernah, Batu Karas juga. Ya sisanya Cirebon, Jakarta, udahlah, Purwakarta. Cukup lah, maksudnya untuk ngasih kalian impresi, barangkali ada yang mau ditanyain. Karena ya udah lumayan cukup lama ya megangnya, dan udah berjalan hampir 12.000 saya sama mobil ini. Oke, gitu aja buat video kali ini teman-teman. Makasih yang udah ngeklik video ini. Mudah-mudahan ntar ada video-video seru lainnya. Sehat-sehat terus semuanya kalian, bahagia terus. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bisa konsisten dan cepet ya, amin. Doain aja teman-teman. See you guys in the next one. Dadah.